baik teman-temanku sekalian, hari ini kita akan belajar nih tentang fungsi media dalam pembelajaran. Sebelum kita masuk ke dalam fungsi, di sini aku mau ngasih tahu dulu nih ke kalian, kalau media itu mula-mulanya dikenal dengan alat peraga, lalu dikenal lagi dengan audio visual aids, lalu dikenal lagi dengan instructional materials, lalu dikenal lagi dengan instructional media. Dan dalam perkembangannya sekarang muncul lagi nih istilah e-learning. Huruf E itu merupakan singkatan dari elektronik. Artinya apa? Artinya media pembelajaran itu berupa alat elektronik. Nah, media pembelajaran berupa alat elektronik itu meliputi CD multimedia interaktif sebagai bahan ajar offline dan website sebagai bahan ajar online. Berdasarkan pengertian-pengertian di atas tadi nih, media pembelajaran itu tuh memiliki fungsi, yaitu memvisualisasikan sesuatu yang tidak dapat dilihat, menimbulkan pengertian atau meningkatkan persepsi seseorang. Nah, secara umum, media itu mempunyai kegunaan. Di antaranya, yang pertama, ada memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Nah, maksudnya apa sih memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis? Maksudnya adalah media difungsikan untuk memperjelas sebuah materi dan membuat konkret konsep-konsep yang masih abstrak. Jadi ketika kita terdapat konsep-konsep yang dirasakan masih bersifat abstrak atau sulit ya dijelaskan secara langsung kepada siswa, bisa dikonkretkan atau disederhanakan melalui pemanfaatan media pembelajaran. Nah, misalnya nih kayak sistem kita menjelaskan tentang kayak sistem peredaran darah, kayak arus listrik, sistem tata surya dan lain-lain itu tuh bisa kita menggunakan dengan gambar atau dengan bagan sederhana atau juga dengan film gitu agar para siswa itu bisa mencerna gitu. Terus yang kedua itu ada mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga dan daya indera. Terus yang ketiga menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Nah, yang keempat memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat. Nah, yang kelima memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman dan menimbulkan persepsi yang sama. Maksudnya apa sih? Nah, maksudnya itu adalah media itu dapat berfungsi sebagai alat yang memberikan contoh atau memvisualisasikan sebuah gambar yang susah dijelaskan secara verbal. Contohnya nih, guru TK yang menjelaskan hewan berkaki 4. Nah, seperti gajah atau harimau itu bisa divisualisasikan oleh media gambar atau film pendek gitu, sehingga murid TK tahu bahwa dari gajah dan harimau itu sehingga tidak salah memposisikan di antara keduanya gitu. Nah, di sini kita lanjut lagi kepada manfaat media dalam pembelajaran ya. Problem pengetahuan siswa seperti yang digambarkan oleh kerucut pengalaman Edgar Dale bahwa pengetahuan akan semakin abstrak apabila pesan hanya disampaikan melalui kata verbal saja. Hal ini memungkinkan terjadi verbalisme. Artinya, siswa hanya mengetahui tentang kata tanpa memahami dan mengerti makna yang terkandung di dalamnya. Jadi siswa cuma memahami kata tanpa memahami makna gitu. Cuma mengetahui kata tanpa memahami makna gitu. Terus hal semacam ini tuh akan menimbulkan kesalahan persepsi siswa. Oleh sebab itu, sebaiknya siswa itu memiliki pengalaman yang lebih konkret, pesan yang ingin disampaikan benar-benar dapat mencapai sasaran dan tujuan. Nah, secara umum media itu mempunyai kegunaan. Yang pertama, memperjelas pesan agar tidak terlalu verbalistis. Ini sama ya seperti yang tadi di atas. Yang kedua, mengatasi keterbatasan ruang, waktu, tenaga, dan daya indera. Yang ketiga, menimbulkan gairah belajar, interaksi lebih langsung antara murid dan sumber belajar. Yang keempat itu ada memungkinkan anak belajar mandiri sesuai dengan bakat dan kemampuan visual, auditori, dan kinestetiknya. Yang kelima, memberi rangsangan yang sama, mempersamakan pengalaman, dan menimbulkan persepsi yang sama gitu. Oke, baik. Selanjutnya yaitu peran media dalam pembelajaran. Nah, dalam proses pembelajaran,
Media itu memiliki kontribusi dalam meningkatkan mutu dan kualitas pengajaran. Kehadiran media tidak saja membantu pengajar dalam menyampaikan materi ajarnya, tetapi memberikan nilai tambah pada kegiatan pembelajaran. Menjabarkan sejumlah ini ada ya, namanya Kem dan kawan-kawan itu pada tahun 1985 menjabarkan sejumlah kontribusi media dalam kegiatan pembelajaran, antara lain yang pertama, A. Penyajian materi menjadi lebih standar. Maksudnya di sini adalah guru mungkin mempunyai penafsiran yang standar tentang sesuatu hal. Melalui media, penafsiran yang seragam ini dapat direduksi sehingga materi ajar tersampaikan secara seragam, seperti itu. Nah, yang kedua ini yang B ya. Ada kegiatan pembelajaran menjadi lebih menarik. Maksudnya di sini adalah media dapat menyampaikan informasi yang dapat didengar atau audio dan dapat dilihat atau visual, sehingga dapat menggambarkan prinsip, konsep, proses maupun prosedur ya. Prosedur yang bersifat abstrak dan tidak lengkap menjadi lebih jelas dan lengkap gitu. Paham? Terus yang C, ada kegiatan belajar dapat menjadi lebih interaktif. Maksudnya di sini adalah jika dipilih dan dirancang dengan benar, maka media dapat membantu guru dan siswa melakukan komunikasi dua arah secara aktif. Tanpa media, guru mungkin akan cenderung berbicara satu arah kepada siswa gitu ya. Terus yang D, waktu yang dibutuhkan untuk pembelajaran dapat dikurangi. Maksudnya apa nih gitu? Maksudnya di sini adalah seringkali terjadi pada guru ya, banyak menghabiskan waktu untuk menjelaskan materi ajar. Hanya menghabiskan waktu untuk menjelaskan saja gitu. Padahal waktu yang dihabiskan tidak perlu sebanyak itu gitu. Jika mereka memanfaatkan media pembelajaran dengan baik. Terus yang E, kualitas belajar dapat ditingkatkan. Kualitas belajar dapat ditingkatkan. Maksudnya itu penggunaan media tidak hanya membuat proses pembelajaran lebih efisien, tetapi juga membantu siswa menyerap materi ajar secara lebih mendalam dan utuh. Nah, yang F itu ada pembelajaran dapat disajikan di mana dan kapan saja sesuai dengan yang diinginkan. Nah, maksudnya di sini adalah media pembelajaran dapat dirancang sedemikian rupa sehingga siswa dapat belajar di mana saja dan kapan saja mereka mau tanpa tergantung pada keberadaan gurunya. Yang G, meningkatkan sifat positif peserta didik dan proses belajar menjadi lebih kuat atau baik. Nah, maksudnya di sini adalah dengan media, proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Hal ini dapat meningkatkan kecintaan dan persepsi siswa pada ilmu pengetahuan dan proses. Nah, yang H, ada memberikan nilai positif bagi pengajar. Ada nilai positifnya nih bagi pengajar. Maksudnya adalah dengan media, guru itu tidak perlu mengulang-ulang penjelasan gitu. Namun justru dapat mengurangi penjelasan verbal atau lisan. Sehingga guru dapat memberikan perhatian lebih banyak kepada aspek pemberian motivasi, perhatian, bimbingan, dan sebagainya. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Nurma Leha. Terima kasih. Baiklah, bagi kelompok 2 akan membahas atau akan mempresentasikan mengenai konsep media pembelajaran 2. Nah, di sini saya akan meneruskan presentasi yang dimana di sini saya akan membahas tentang klasifikasi dan karakteristik. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam
proses berjalannya pembelajaran yang efektif. Jadi, media pembelajaran itu sendiri adalah alat atau bahan untuk mempermudah kita dalam belajar. Intinya itu seperti itu, agar belajar itu dapat berjalan secara efektif. Lalu, tentunya dalam suatu proses belajar mengajar, media mempunyai arti penting di dalam diri. Jadi, tanpa adanya media, suatu proses pembelajaran tidak berjalan dengan maksimal. Oke, selanjutnya, mengapa tidak maksimal? Karena dalam kegiatan belajar, tersebut, ketidakjelasan bahan yang akan disampaikan dapat dibantu dengan menghadirkan media. Jadi kalau saat belajar, misalnya ada siswa, "Maaf Bu, saya nggak paham." Nah, kita sebagai seorang guru atau calon guru tentunya bisa menjelaskan melalui media pembelajaran. Seperti kita menjelaskan telinga, misalnya kita menjelaskan telinga. Ini gendang telinga itu di sini. Daun telinga itu yang ini. Nah, siswa yang misalnya nggak paham, nah kita bisa menjelaskan melalui alat peraga, yaitu alat bantu yang gambar telinga. Mungkin teman-teman sudah tahu ya maksudnya. Oke. Sebuah media juga dapat membantu guru untuk mewakili apa yang kurang mampu guru ucapkan. Jadi, misalnya ada guru yang mungkin tidak bisa gimana ya? Ada guru yang mungkin itu kemampuan dalam berbicara itu kurang. Maksudnya itu guru itu bukan tidak banyak bicara, tapi kemampuan berbicaranya kurang. Nah, jadi seorang guru tersebut bisa menjelaskan melalui alat peraga. Atau misalnya guru itu sulit dalam menjelaskan dalam bentuk ucapan, misalnya seperti itu. Nah, jadi bisa dijelaskan melalui alat bantu tersebut. Oke, selanjutnya yaitu adapun pengelompokan media pembelajaran atau pengklasifikasian media pembelajaran menurut para ahli. Di sini itu ada banyak sekali para ahli, dan saya itu mengambil dari
situasi. Nah, selanjutnya untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung menjelaskan bahwa karakteristik media atau ciri-ciri dari media itu terbagi menjadi 3. Ada ciri fiksatif atau karakteristik fiksatif. Yang kedua, ciri manipulatif, dan yang ketiga, ciri distributif. Yang pertama, yaitu fiksatif, yaitu yang menggambarkan kemampuan media untuk merekam, menyimpan, melestarikan, dan merekonstruksi suatu peristiwa atau konsep. Lalu yang kedua, ciri manipulatif, yaitu kemampuan media untuk mentransportasi informasi suatu objek, kejadian, atau proses dalam mengatasi masalah ruang dan waktu. Di sini contohnya itu yaitu telur bulat kepompong. Nah, itu contoh dari ciri manipulatif. Lalu yang ketiga adalah ciri distributif, yang menggambarkan kemampuan media mentransportasikan objek atau kejadian melalui ruang dan secara bersamaan. Kejadian itu disajikan dengan sejumlah besar siswa dan di berbagai tempat dengan stimulus pengalaman yang relatif sama mengenai kejadian itu. Jadi cukup sampai di sini presentasi atau penyampaian saya dalam materi konsep umum media pembelajaran mengenai klasifikasi dan karakteristik media pembelajaran. Jika teman-teman ada penjelasan dari saya atau dari teman saya, nah jika kurang paham bisa langsung ditanyakan. Terima kasih. Dalam perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Unsur makola, wala tansur manikola. Lihatlah siapa yang apa yang dikatakan, tapi jangan lihat siapa yang mengatakan, karena pastinya yang mengatakan masih banyak kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.